Suara keras memecah keheningan ruang tunggu rumah sakit. "Pak, maaf, ini ruang tunggu VIP. Bapak nggak bisa duduk di sini." Aku menoleh. Perawat berseragam putih berdiri di depanku dengan wajah tegang. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Semua orang langsung menatapku. Sebagian berpura-pura membaca majalah mahal, tapi matanya mengintip penuh jijik. Aku berdiri perlahan. Kaos lusuh, sandal jepit bolong, dan bau keringat yang belum sempat kubasuh setelah menempuh perjalanan jauh. Dasar orang miskin, mau numpang dingin kali. Lihat tuh, bajunya aja bikin ruangan ini kotor. Bisikan-bisikan itu seperti duri. Tanganku meremas amplop putih di saku celana. Isinya cukup untuk menyelamatkan satu nyawa hari ini. Bahkan lebih. Tapi siapa yang peduli? Lucu ya, yang paling mereka hina, ternyata yang paling mereka butuhkan. Di kampung Linduwaru, orang-orang cuman kenal aku sebagai Pak Rahman, si tukang becak. Setiap hari aku ngayuh becak tua warisan almarhum bapak. Istriku, Bu Siti, jualan gorengan di depan gang. Kami hidup sederhana. Rumah kontrakan kami kecil, kasurnya tipis, kompor satu tungku, dan TV-nya suka mati sendiri. Tapi aku nggak pernah banyak nuntut. Dulu, aku punya anak laki-laki. Namanya Raffi. Sering sakit, badannya lemah. Suatu hari, dia harus dirawat, tapi rumah sakit minta DP. Uangnya nggak cukup. Raffi meninggal malam itu di rumah. Di pelukan ibunya. Sejak hari itu, aku janji. Kalau suatu saat aku punya rejeki lebih, aku bakal bantu orang lain. Supaya nggak ada lagi anak yang mati cuma karena orang tuanya miskin. Bertahun-tahun kemudian, kakekku yang dulu sempat hilang kontak, meninggal dunia. Ternyata beliau wariskan tabungan dari toko emasnya di Surabaya. Uangnya cukup buat beli rumah, buka usaha, hidup enak. Tapi aku nggak tertarik. Aku tetap narik becak, tetap tinggal di kontrakan, dan mulai nyumbang ke rumah sakit secara diam-diam setiap bulan. Hari itu, aku datang ke rumah sakit buat jenguk tetanggaku Pak Harto. Anaknya Dimas butuh operasi, tapi mereka nggak punya biaya. Aku bawa amplop putih, niatnya mau kasih langsung. Biasanya aku masuk lewat pintu belakang. Tapi hari itu hujan, bajuku basah, aku lelah. Jadi aku masuk lewat lobi depan. Aku nggak nyangka. Keputusan sekecil itu bikin aku diperlakukan kayak orang hina. Setelah diusir dari lobi, aku masuk toilet sebentar. Ku basuh wajahku, lalu ku tatap diriku sendiri di cermin. Mata sembab, baju kumal, hati terasa diinjak-injak. Tapi aku datang ke sini bukan buat dihormati. Aku datang untuk nolong. Di ruang rawat inap, aku lihat Dimas, anak Pak Harto, terbaring lemah. Selang infus menempel di tangannya. Pak Harto duduk pasrah di pojok, sementara istrinya langsung mendekat begitu lihat aku. "Pak Rahman, maaf udah nyusahin," katanya dengan suara bergetar. Aku buka tas plastik, lalu serahkan amplop putih. "Ini buat Dimas, Bu. Jangan pikirin saya. Yang penting Dimas bisa sembuh." "Tapi Pak, ini terlalu banyak. Bapak kan sendiri juga." Aku senyum kecil. "Saya juga pernah kehilangan anak, Bu. Dan saya tahu rasanya." Setelah pamit dan keluar, aku dengar suara perawat dari ujung lorong. "Itu yang tadi ya? Tukang becak sok-sokan nyumbang. Jangan-jangan uang hasil nipu." Mereka pikir aku nggak dengar, tapi kata-kata itu menancap. Aku ingin teriak, ingin bilang, tanpa aku, rumah sakit ini nggak akan bisa jalan. Tapi suaraku tertahan. Yang terngiang justru suara terakhir anakku, Raffi, waktu dia hampir nggak bisa napas malam itu. "Pak, lain kali, kalau bisa tolong orang, tolong ya, jangan biarin orang kayak aku." Nafasku tercekat. Aku genggam saku celana, tempat aku biasa simpan foto kecil Raffi. Dengan langkah berat, aku jalan ke arah pintu keluar. Tapi di ujung lorong, aku melihat Pak Direktur sedang bicara lewat telepon. Wajahnya panik. "Pak, donatur utama rumah sakit belum transfer bulan ini. Operasional kita bisa lumpuh kalau beliau berhenti." Aku langsung berhenti. Beliau bicara tentang aku.
Aku terdiam di ujung lorong. Suara Pak Direktur terdengar jelas lewat telepon. Iya, Pak Rahman namanya. Selama 5 tahun ini, beliau rutin bantu pasien-pasien miskin di sini. Dana dari beliau yang biasanya kami pakai untuk tangani kasus darurat yang gak tertanggung BPJS. Aku tertegun. Namaku disebut. Beliau selalu transfer pakai nama asli, tapi gak pernah mau muncul langsung. Katanya gak perlu difoto, gak usah diumumkan. Yang penting, pasien bisa ditolong. Kakiku melemas. Selama ini aku kira mereka gak tahu. Tapi ternyata mereka tahu. Mereka sadar. Tapi tetap saja tadi aku dianggap kotor, disuruh keluar. Dihakimi dari sandal jepit dan baju lusuh. Suara Pak Direktur mulai terdengar cemas. Tolong coba hubungi nomornya. Bulan ini belum ada transfer. Kalau beliau berhenti bantu, kami bisa kehilangan banyak pasien. Ponselku bergetar di saku. Layar menampilkan nama, Direktur Rumah Sakit. Tanganku gemetar saat mengangkat. Assalamualaikum, Pak Rahman. Maaf mengganggu. Kami cuma ingin memastikan Bapak sehat. Biasanya setiap tanggal segini. Aku menatap ke depan. Pak Direktur berdiri hanya beberapa meter dariku. Masih bicara di telepon. Dia tidak sadar orang yang dia cari. Berdiri tepat di depannya. Aku tarik napas. Iya Pak, saya di sini. Pak Direktur menoleh kaget. Matanya membesar. Bapak, Pak Rahman? Aku mengangguk. Kaosku masih basah. Sandal jepit masih berlumpur. Tapi kali ini tatapannya beda. Bukan jijik tapi malu. Dia berjalan mendekat, lalu menunduk dalam. Maafkan kami, Pak. Kami benar-benar nggak tahu. Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Mereka lihat saya tukang becak. Dan memang itu kenyataannya. Dia menggeleng pelan, wajahnya merah. Tapi Bapak, selama ini, udah nolong banyak nyawa di sini. Aku menghela napas. Saya nggak bantu buat dihormati, Pak. Saya bantu karena anak saya nggak sempat ditolong. Matanya langsung berkaca-kaca. Pak Rahman, perawat-perawat tadi nggak salah. Mereka nggak tahu. Tapi sekarang saya minta satu hal. Aku menatapnya. Jangan pernah nilai orang dari bajunya. Kita nggak pernah tahu siapa yang lagi berdiri di depan kita. Pak Direktur mengangguk cepat, matanya basah. Aku berbalik dan melangkah pergi. Kali ini nggak ada yang mengusir. Justru ada yang membukakan pintu. Di luar, becakku menunggu. Angin sore menyapu wajahku. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa ringan. Kebaikan nggak butuh pengakuan. Tapi kadang, pengakuan datang sendiri.